Pujaan Hati Sang Tuan Muda episode 18. Jam 4 sore, Irina sudah pulang dari tempat yang dia kunjungi tadi. Itu adalah sebuah tempat di mana dia akan mendirikan butik baju koleksinya. Irina bersyukur bahwa semuanya berjalan dengan lancar. Dan segera mungkin dia akan mulai memindahkan koleksi-koleksi bajunya ke sana setelah tempat tersebut siap. Saat ini, Irina sedang mempersiapkan diri untuk berkencan dengan Kevin seperti yang sudah mereka rencanakan tadi pagi. Mengingat hal itu membuat pipi Irina kembali merona seketika. Irina menggunakan gaun yang menurutnya paling bagus, merias wajahnya dengan make up secantik mungkin, bahkan dia juga menata rambutnya sendiri agar terlihat indah di mata Kevin. Ini akan menjadi kencan pertamanya dengan Kevin dan entah kenapa Irina merasa sangat antusias. Tiba-tiba saja Irina jadi teringat tentang apa yang dikatakan ibunya dulu, bahwa Kevin akan selalu menjadi tuan muda untuknya. Irina menunduk sedih. Dia menatap perutnya sendiri, lalu mengusapnya dan tersenyum lembut. "Apa yang kulakukan saat ini tidak salah kan?" tanyanya pada bayinya. Sebenarnya, jika boleh jujur, Irina masih merasa ragu jika harus membuka hati sepenuhnya untuk Kevin. Dia akan selalu merasa tak pantas, apalagi saat mengingat perkataan ibunya dulu. Tapi kini, Irina akan membuka diri demi bayinya, demi masa depan mereka. Ada sebuah rasa takut di mana dia akan ditunjukkan pada kenyataan jika dia dan Kevin memang tak pantas bersama. Tapi Irina mencoba mengabaikan semua itu. Kevin menginginkannya, pria itu tampak mendambanya, dan hal itu menambah sedikit rasa percaya diri Irina untuk melangkah ke depan. "Aku melakukan semua ini untuk kamu," bisik Irina lagi pada bayinya. "Buat aku berani, oke?" Lanjutnya lagi, sembari tersenyum lembut sebelum dia melanjutkan untuk merias diri. Kevin benar-benar menjemput Irina saat waktu menunjukkan pukul 6 sore. Pria itu sudah rapi dan tampak sangat tampan di mata Irina. Entah perasaan Irina saja atau kini Kevin memang lebih tampan dari sebelum-sebelumnya. Sebenarnya, Kevin memang tampan dan sangat menarik hati. Hanya saja selama ini Irina mencoba menutup matanya. Dia tak ingin terpesona bahkan tertarik setengah mati dengan Kevin. Kini, saat hubungan mereka sudah lebih jelas, Irina memutuskan untuk tak memungkiri fakta itu. Kevin memang benar-benar sangat menarik dan dia memang tertarik dengan pria ini. "Sudah siap?" tanya Kevin kemudian. "Kita akan kemana?" "Kamu akan tahu. Ayo, tutup matamu." Tapi Irina akan memprotes, tapi Kevin sudah lebih dulu menyiapkan penutup mata dan menutup mata Irina. Irina merasa tak nyaman, tapi dia percaya dengan Kevin. Kevin tak akan menyakitinya. Dia tahu itu. Pada akhirnya, mereka berangkat. Irina tidak tahu Kevin membawanya kemana. Meski begitu, Irina tetap mengikuti saja kemanapun Kevin mengajaknya pergi. Bahkan ketika mobil Kevin sudah berhenti dan Irina sudah keluar dari mobil Kevin, Irina terkejut dan memekik seketika saat tiba-tiba tubuhnya mengambang di udara. Kevin menggendongnya. "Kevin, apa yang terjadi?" Irina masih terkejut dengan ulah Kevin. "Jangan banyak tanya." Hanya itu yang diucapkan oleh Kevin.
Cukup lama Kevin menggendongnya hingga kemudian tubuh Irina diturunkan oleh Kevin. Kevin mulai membuka penutup mata Irina, dan alangkah terkejutnya Irina ketika dia membuka matanya dan menyadari di mana dia berada. Mereka sudah berada di sebuah area meja makan yang sudah ditata dengan cantik dan begitu romantis. Yang membuat Irina tak percaya adalah bahwa mereka kali ini sedang berada di atas sebuah kapal. Ya, kapal. Memangnya mereka mau kemana? Bagaimana menurutmu? Tanya Kevin kemudian. Kevin bahkan sudah mempersilahkan Irina duduk karena Irina masih tampak tak percaya dengan apa yang sedang disiapkan Kevin untuknya. Kita di atas kapal. Iya. Mau kemana? Tanya Irina yang kini sudah duduk. Kevin akhirnya duduk di hadapan Irina, lalu dia menjawab dengan santai. Malam ini, kita akan mengelilingi Kepulauan Seribu. Kamu gak keberatan bukan? Jika malam ini kita menginap di kapal ini? Tidak, Irina tak keberatan. Dia hanya tak menyangka jika Kevin akan melakukan hal ini padanya. Mengajaknya menaiki kapal pesiar hanya untuk makan malam dengannya. Bahkan Max saja dulu tak pernah melakukan hal seperti ini padanya. Irina tersenyum, lalu menggelengkan kepalanya. Kevin pun akhirnya tersenyum lega. Keduanya pada akhirnya memulai makan malam romantis mereka berdua sembari menyaksikan keindahan laut karena si kapal mulai berjalan meninggalkan dermaga. Kenapa kamu bisa kepikiran ngajak aku ke sini? Tanya Irina kemudian sembari memotong steak yang ada di hadapannya. Kepengen saja, Kevin menjawab pendek. Irina hanya tersenyum. Bagaimana pekerjaanmu hari ini? Tanya Irina sedikit berbasa basi. Dia hanya tak ingin suasana di antara mereka menjadi hening dan canggung. Sangat baik. Kamu sendiri bagaimana? Tanya Kevin kemudian pada Irina. Aku tadi sudah datang ke tempat di mana aku akan memajang dan menjual koleksiku. Semuanya berjalan lancar. Setelah selesai didekor, aku sudah bisa memindahkan koleksiku ke sana. Butuh bantuan? Aku bisa menyewa pekerja untukmu. Irina sangat senang dengan perhatian yang diberikan oleh Kevin terhadapnya. Enggak, kebetulan aku sudah menyewa pekerja. Baguslah, beritahu aku jika kamu butuh sesuatu. Kevin menanggapi pernyataan Irina. Dia menyesap minumannya, kemudian menghabiskan makan malam di hadapan mereka. Setelah itu, Kevin mengisyaratkan pada pelayan untuk melakukan sesuatu. Rupanya, musik romantis telah diputar. Sebenarnya, Kevin ragu melakukan hal ini. Tapi mau bagaimana lagi? Sudah sejauh ini. Jadi, kenapa tidak sekalian saja? Kevin bangkit saat melihat Irina sudah menyelesaikan makan malamnya. Kemudian dia mengulurkan telapak tangannya pada Irina, membuat Irina sempat menatapnya penuh tanya. Setelah itu, Irina menyambut uluran tangan Kevin, ikut bangkit bersama dengan Kevin, dan Kevin membawanya menuju ke area yang sedikit lebih luas. Irina tidak menyangka bahwa Kevin akan melakukan ini. Berdansa dengannya dengan suasana yang sangat romantis. Sungguh, Irina tak percaya jika hal ini terjadi. Jika yang mengajaknya bukan pria dingin dan kaku seperti Kevin, mungkin Irina akan percaya. Tapi ini adalah Kevin, si tuan muda yang dingin dan kaku. Bagaimana bisa Kevin mengajaknya berdansa seperti sekarang ini? Sebenarnya, aku tidak bisa berdansa.
Kevin membuka suaranya. Irina tersenyum. Meskipun Kevin tidak berkata jujur, Irina bisa merasakan jika Kevin memang tak dapat berdansa. Pria ini sangat kaku, namun tetap tampak berusaha agar bisa mencair dengan musik dan juga keadaan. Aku bisa mengajari kalau kamu gak keberatan, ucap Irina kemudian. Kevin mengamati Irina, kemudian dia mengangkat kedua bahunya, mengisyaratkan jika Irina boleh melakukan apapun sesuka hatinya. Irina akhirnya mulai mengajari Kevin cara berdansa yang benar. Kevin mengikuti gerakan demi gerakan yang diajari Irina. Kadang, dia bahkan tak sengaja menginjak kaki Irina, membuat Irina mengaduh, namun terkikik geli karena ulah Kevin. Maaf. Kevin meminta maaf, tapi Irina memaklumi. Keduanya kembali melakukan pelajaran dansa singkat mereka dengan sesekali tertawa bersama, menertawakan kekakuan Kevin yang cukup menggelikan. Hingga saat keduanya sudah lelah, Kevin menghentikan pergerakan mereka. Posisi mereka saat ini adalah masih saling berhadapan, dengan sebelah tangan Kevin yang menggenggam telapak tangan Irina, sedangkan sebelahnya lagi berada di pinggang Irina. Telapak tangan Irina sendiri sebelahnya bertumpu pada dada Kevin, membuat keduanya tampak begitu dekat, saling menatap satu sama lain seakan mengagumi kesempurnaan masing-masing. Aku tak akan bosan mengatakan kalau kamu sangat cantik, bisik Kevin dengan suara serak nyaris tak terdengar. Wajah Irina merah padam seketika. Mungkin dia memang sering mendapatkan pujian seperti itu dulu, tapi akhir-akhir ini rasa percaya dirinya sedang ambruk. Lagi pula, bukan Kevin yang sering memujinya cantik. Maka saat Kevin yang melakukannya, entah kenapa membuat Irina merona malu. Jemari Kevin terulur, mengusap lembut pipi Irina, dan pria itu berkata dengan spontan, "Apa salah jika aku memujamu?" Irina menatap Kevin seketika, mencari-cari kebohongan di mata pria itu. Namun, Irina tak mendapatkannya. Irina mendapatkan ketulusan dalam raut wajah Kevin. Pria ini memang tampak begitu memujanya. Tapi kenapa? Irina sangat tahu diri bahwa dia tak pantas untuk Kevin. Lalu kenapa Kevin tetap memujanya? Irina kemudian menunduk dan menggelengkan kepalanya. Kupikir aku tidak pantas untuk dipuja. Kevin kembali mengangkat wajah Irina, hingga kini Irina kembali mendongak ke arahnya. Kamu pantas. Hanya dua kata namun mampu membuat Irina berbunga-bunga. Dan setelah mengucapkan dua kata tersebut, Kevin menundukkan kepalanya, meraih bibir ranum Irina, dan mulai mencumbunya dengan lembut penuh kasih sayang. Keduanya berciuman di atas kapal, di tengah-tengah lautan, dan di bawah sinar rembulan, serta gugusan bintang yang membuat suasana menjadi begitu romantis dan tenang. Bersambung, nantikan episode 19-nya ya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar gak ketinggalan upload cerita-cerita selanjutnya. Bye-bye.